Pakar telematika Roy Suryo menyambut baik Presiden RI ke-7 Jokowi yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan soal tudingan ijazah palsu pada Rabu 30 April. Hal tersebut dikatakan Roy Suryo di tengah-tengah menyampaikan sambutan dalam deklarasi dukungan kepada dirinya oleh advokat dan aktivis di Gedung Juang Menteng, Jakarta. Suryo mengapresiasi langkah Jokowi sambil mengatakan jika Jokowi sudah masuk perangkap. Hal tersebut dikatakan bahwa Jokowi harus menunjukkan ijazahnya kepada penyidik untuk membuktikan apakah ijazah tersebut palsu atau asli. Ia yakin apa yang dilakukan sama sejumlah aktivis untuk membongkar ijazah palsu Jokowi akan terus dilakukan. Sebab ia menegaskan apa yang disampaikannya berdasarkan data dan analisa mendalam. Roy Suryo menilai yang dilakukan Jokowi adalah tindakan yang bagus. Karena dengan adanya laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya, maka mantan wali kota Solo itu juga harus membuktikan kebenaran ijazahnya. Selain itu, rakyat Indonesia juga bisa melihat bagaimana Jokowi membuktikan keabsahan ijazahnya dengan bahan-bahan yang ia miliki. Roy Suryo pun siap beradu bukti jika dilaporkan Jokowi soal tudingan ijazah palsu. Dia berharap proses hukum nantinya menjunjung prinsip keadilan dan tidak mengarah pada kriminalisasi. Sebelumnya diketahui Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, terpantau datang ke SPKT Polda Metro Jaya pada Rabu pagi tadi sekira pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Jokowi mengenakan batik berwarna coklat didampingi 4 pengacara. Dia turun dari mobil Toyota Innova Reborn hitam berplat nomor B2329 SXI. Jokowi membuat laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu yang kerap dihapuskan oleh sejumlah pihak. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita saja harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita mempertanyakan kenapa dari dulu sampai dengan sekarang itu Jokowi tak pernah mau hadir ya baik laporan apapun di persidangan. Jadi kalau dia sekarang yang saya lihat tadi datang ke Polda Metro Jaya dengan kuasa hukumnya, itu menurut saya ada satu kemajuan untuk pelaporan kita yang dilakukan oleh Pak dari Taufik dari Solo dan juga oleh TPUA yang di Dumas di Barreskrim. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Barreskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 ya saya dengar. Jadi 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Itu palsu atau tidak memenuhi syarat untuk sebuah kampus besar seperti Universitas Gadjah Mada. Jadi teruskan saja, dan kami menyatakan ya kita taat pada hukum ya, kita nanti akan lihat. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada dukungan masyarakat yang mereka menyatakan membersamai kami semua berempat untuk menghadapi ini, bukan selaku individu tapi kami ini adalah selaku penyalur atau penerus suara rakyat. Sampai saat ya. Pak Suryo
sendiri ini mengusut soal ijazah Pak Jokowi sejak kapan sih Pak? Nah ini selama ini ada intimidasi nggak Pak yang dialami? Ya, sebenarnya banyak yang kejadian ya, termasuk yang saya alami, baik yang itu nyata maupun tidak jelas ya, atau yang seperti fisik yang dialami Dr. Rismond dengan kendaraannya. Saya pun juga sempat mengalami, tapi saya memilih untuk sudahlah biarkan saja, nggak apa-apa. Kalau orang bekerja dengan tangan kotor ya, dia akan sulit membersihkan tangannya. Jadi artinya biarkan saja. Kalau mengenai rayuan agar tidak melanjutkan perkara ini ada nggak Pak? Enggak ada. Saya pikir itu tidak perlu terjadi, dan saya juga mendengar kabarnya akan ada islah dan sebagainya ya. Menurut saya serahkan pada masyarakat ya gitu. Karena islah itu adalah merupakan satu hal yang ya aneh gitu. Kalau sudah terbukti palsu, bohong, kok islah gitu ya. Jadi kan biarkan masyarakat yang menilai. Kalau saya dan ketiga sahabat yang lainnya, Pak Rizal Fadilah, Dr. Rismond dan juga Dr. Tifa, kami menyatakan tetap akan terus berkarya, dan apapun yang terjadi kita akan juga hadapi. Keinginannya apa nih sampai ijazah aslinya itu dibuktikan, diperlihatkan ke iya, karena gini ya, ini kan sudah terjadi sesuatu wacana bahkan juga pengetahuan di masyarakat ya, yang mana mempertanyakan kenapa kita pernah punya kepala negara 10 tahun ya, bahkan sebelumnya menjadi gubernur 2 tahun, menjadi wali kota hampir 2 periode, tapi ijazahnya tidak jelas ya. Jadi artinya ini harus di-clearkan, jangan sampai kita mengalami hal kayak gini ya, apalagi ada indikasi juga ya bahwa sekarang yang masih berkuasa juga anaknya itu melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi tidak jelas juga baik ijazah SMA-nya, S1-nya maupun S2-nya. Jadi menurut saya Indonesia tidak boleh punya presiden buruk seperti ini. Ini harus dibongkar ya. Kata kuncinya satu, kejujuran. Jadi kejujuran dan menghormati ilmu pengetahuan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Pak, kalau urgensinya apa sih Pak pembuktian ijazah asli Jokowi ini? Sangat urgen, karena yang namanya moral atau kejujuran itu tidak boleh kemudian kita nafikan ya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan, bahkan ada anggota DPR ya, Irma Saniati atau siapa, udah kalau memang palsu kenapa? Pikirannya kok bodoh sekali ya, saya bilang gitu, pikirannya kok picik gitu ya. Gak boleh dong orang pakai ijazah palsu ya, kalau memang itu betul-betul palsu, kemudian dibiarkan dan sudahlah, atau sudah lengser atau apa. Enggak, ini bukan masalah sudah lengser, enggak. Ini presiden buruk bagi Republik Indonesia. Ya, apalagi yang sekarang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.